pagi semuanya, Shalom. Hari-hari ini kita sedang merenungkan, membaca kisah para rasul. Dan pagi hari ini saya mau sharing perenungan pribadi saya berkaitan dengan kisah para rasul pasal yang ke-9. Ada hal yang menarik bagi saya pribadi di dalam pasal tersebut. Saya melihat bahwa ada perjumpaan-perjumpaan yang dialami oleh Rasul Paulus, dan saya melihat ada 3 fase penting perjumpaan Rasul Paulus di dalam kisah para rasul yang ke-9. Perjumpaan yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kisah para rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 di sana, bahwa dalam sebuah perjalanan menuju Damsyik, ketika Rasul Paulus pada waktu itu sedang sebelumnya bernama Saulus ya, berkobar-kobar hatinya untuk mengancam, untuk membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian dia mendapatkan surat kuasa dari imam besar untuk melakukan aktivitasnya itu. Di dalam ayat 3 dan ayat yang ke-4 dan seterusnya, kita tahu bahwa ada sebuah perjumpaan yang pada akhirnya mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, kata ayat 3, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Perjalanan menuju Damsyik itu adalah perjalanan yang kemudian mengubah sejarah di dalam kehidupan Saulus. Seorang penganiaya, seorang yang membunuh, mengancam, yang merusak pada awalnya, tetapi pada akhirnya ketika berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan arah hidupnya. Sebelumnya dia adalah seorang yang menutup gereja, tetapi pada akhirnya dia menjadi seorang yang bertolak belakang, justru merintis, membuka, membangun gereja. Perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang selalu mengubahkan. Kita belajar dari apa yang Saulus alami, bahwa masing-masing kita juga punya personal encounter dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Dia. Caranya, pengalamannya tentu berbeda. Mungkin ada yang unik, ada yang sepertinya biasa-biasa saja, sepertinya datar, tidak ada sesuatu yang cukup istimewa. Tetapi sekali lagi, kalau itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya bahwa perjumpaan itu akan mengubahkan kehidupan. Saya pribadi berjumpa dengan Tuhan dengan peristiwa yang tidak terlalu istimewa seperti yang saya bilang tadi. Biasa rajin atau aktif di gereja lokal di mana saya dulu lahir dan dibesarkan, dan kemudian cenderung melakukan aktivitas-aktivitas itu tanpa pengenalan akan Tuhan. Ya, Kristen, ya, ke gereja, tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi, hanya karena keturunan, hanya karena tradisi, hanya karena melakukan itu sebagai jawaban untuk yang sepantasnya, memang seharusnya seperti itu. Tetapi saya pribadi tidak mengalami pengenalan akan Tuhan. Saya tidak tahu kehidupan saya itu seperti apa selanjutnya dan seterusnya, karena memang pemahaman akan firman Tuhan yang sangat minim sekali. Tapi ada seorang kakak rohani yang kemudian mulai membimbing, menjelaskan, jadi mentor, dan kemudian menuntun saya kepada pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus. Dan
timbul kesadaran di dalam diri saya bahwa Tuhan itu kok baik sekali ya. Apa yang kemudian saya harus lakukan kepadanya? Saya mengenal kasih-Nya, saya mengerti kesetiaannya, saya mengerti kemudian beberapa hal yang mulai diajarkan kepada saya, dan saya mengalami hal itu. Dan perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan melalui peristiwa itu. Berbeda dengan Saulus yang ada cahaya, ada sinar, dan kemudian dia mengalami kebutaan. Tetapi pada intinya, pengalaman berjumpa secara pribadi dengan Tuhan adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya fase ini, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saat kemudian di mana kita menerima Dia dan mulai mengalami Dia, mulai menikmati hubungan yang personal pribadi dengan Dia, adalah sesuatu yang terus-menerus menggairahkan di dalam kehidupan kita. Alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan biarlah ini yang menjadi kerinduan kita setiap waktu. Dalam waktu teduh kita, dalam doa-doa pribadi kita, dalam persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan, pastikan bahwa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Apa yang kemudian dialami oleh Rasul Paulus adalah fase perjumpaan berikutnya, yaitu perjumpaan dengan murid-murid Tuhan. Sesudah pertobatannya, kemudian dia mengalami kebutaan, dan pada akhirnya dia ditolong di Damsyik itu oleh seorang murid Tuhan. Dan murid Tuhan itu adalah Ananias. Selain berjumpa dengan Tuhan, maka dia juga berjumpa dengan murid-murid Tuhan. Sebagai petobat baru, dia butuh bimbingan. Sebagai orang yang baru saja percaya kepada Tuhan, karena keistimewaan latar belakangnya tadi, maka yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang terlebih dahulu adalah ragu, takut, khawatir. Loh, ini kan orang yang selama ini memusuhi kita. Ini kan orang yang selama ini mengancam, bahkan membunuh. Jangan-jangan dia adalah seorang yang kemudian sedang menyusup, sedang menyamar ini, supaya dia pada akhirnya juga akan berlaku negatif, berlaku buruk terhadap kita. Bahkan Ananias sendiri pun adalah seorang yang pada mulanya meragukan siapakah Saulus tersebut. Firman Tuhan datang kepada Ananias, "Mari, pergilah," ayat 11, "pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi Ananias ragu, makanya dia berkata, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Jadi track record-nya buruk. Kalau dia ada sekarang, kalau dia masuk ke dalam bagian kita, gimana ini? Apakah ini bukan sesuatu yang membahayakan? Tetapi firman Tuhan kemudian meneguhkan kepada Ananias. Dan pada akhirnya Ananias menjumpai Saulus. Ananias adalah seorang yang kemudian menjadi alat Tuhan, yang dipakai untuk menolong Saulus di Damsyik. Dan dialah yang kemudian menumpangkan tangan ke atasnya. Selaput kemudian gugur dari mata Saulus, dia dapat melihat lagi, ia bangun, kemudian ia dibaptis di Damsyik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menemukan di sini bahwa Tuhan memakai murid-muridnya yang lain sebagai pribadi-pribadi yang pada akhirnya akan menolong kita, akan menjadi bagian dari komunitas kita, akan menjadi bagian dari tempat persekutuan kita. Sesudah itu, Saulus mengalami banyak ancaman karena latar belakangnya itu dari orang-orang Yahudi. Berkali-kali dia berusaha untuk ditangkap dan kemudian dibunuh. Tetapi pada akhirnya dia bisa meloloskan diri. Dan dia pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem pun dia berjumpa dengan murid Tuhan.
dan perjumpaan dengan murid Tuhan, yaitu dengan Barnabas, adalah orang yang membantu dia di Yerusalem. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ketika Saulus ada di Yerusalem dan mencoba untuk menggabungkan diri dengan murid-murid Tuhan, maka keraguan yang sama pun ada. Kita bisa melihat di dalam Kisah 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ada ketakutan, ada keraguan, bahkan ketika itu terjadi di Yerusalem, tempat di mana Saulus melakukan sepak terjangnya sebelumnya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ia butuh seseorang untuk menjelaskan, untuk meyakinkan, dan Barnabas muncul. Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dia berjumpa dengan Barnabas, seperti Ananias yang menolong dia, membantu dia. Maka Barnabas pun adalah seorang yang membantu Saulus di Yerusalem, memberikan penjelasan, meyakinkan kepada murid-murid yang lain bahwa Saulus ini adalah Saulus yang berbeda dengan Saulus yang lain. Kita belajar di sini Bapak Ibu bahwa peran orang-orang yang Tuhan hadirkan sebagai rekan persekutuan, rekan hamba Tuhan, sesama saudara seiman, mereka yang menjadi bagian di dalam persekutuan orang percaya di dalam hidup kita, adalah selalu menjadi orang-orang penting. Karena itu, siapapun yang kita kenal sebagai saudara seiman, siapapun mereka yang Tuhan hadirkan sebagai pribadi yang kita kenal sebagai saudara seiman, selalu ada rencana Tuhan, selalu ada bagian yang luar biasa, selalu ada maksud yang Tuhan nyatakan dalam perjumpaan kita dengan saudara seiman kita. Mereka adalah orang-orang yang bisa saja menjadi alat Tuhan untuk menolong kita, tapi mungkin juga menjadi alat Tuhan untuk menegur kita, membawa kita kepada jalan yang lurus, membawa kita kepada arah yang benar, menolong kita, membantu kita, menjadi sahabat, menjadi teman bagi kita untuk bersama-sama memiliki perjalanan rohani di dalam Kristus. Berjumpa dengan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Berjumpa dengan saudara-saudara seiman, berjumpa dengan murid-murid Tuhan akan membuat kita makin kuat, makin kokoh di dalam perjalanan rohani kita mengiring Tuhan. Dan yang ketiga yang saya lihat, perjumpaan Saulus adalah perjumpaan dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Selain kepada orang-orang yang menjadi murid Tuhan terlebih dahulu, Saulus pun pada akhirnya berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk maksud apa perjumpaan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu? Menjadi sarana, menjadi tempat untuk bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kebenaran Tuhan, meskipun ada tantangan-tantangan yang terjadi. Di Damsyik, Saulus menjumpai orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dia mengajar, dia meneguhkan, dia meyakinkan tentang kemesiasan Kristus. Dia menyatakan berita tentang sesuatu yang terjadi di dalam Yesus Kristus ketika seseorang mau percaya kepadanya. Rumah-rumah ibadat selalu dipakai oleh Saulus untuk memberitakan tentang Kristus. Kita bisa melihat di dalam ayat 19b dan ayat yang ke-20, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia membuktikan, dia mengajar, dia menyatakan, bersaksi tentang siapakah Kristus yang sudah menjumpainya di jalan menuju Damsyik, yang sudah mengubah hidupnya
bahwa Yesus Kristus inilah pribadi yang dijanjikan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan sekarang sudah digenapi, memberitakan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Hal yang sama dia lakukan di Yerusalem di dalam ayat yang ke-28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Dimanapun tempatnya, orang yang berjumpa dengan Tuhan dan diubahkan. Orang yang berjumpa dengan murid Tuhan dan diteguhkan, dikuatkan. Akan berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Untuk bersaksi, untuk menyatakan Injil Kristus di tempat manapun dia sedang berada. Tuhan juga menghadirkan di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, tempat kita bekerja, bahkan keluarga kita, orang-orang yang belum percaya kepada-Nya. Merekalah tempat di mana kemudian kita bersaksi. Merekalah sasaran fokus di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan Injil kebenaran. Mari kita bersaksi kepada mereka dengan perkataan kita, tetapi juga dengan perbuatan kita, tindakan kita yang mempermuliakan nama Bapa di surga. Dan biarlah hidup kita ketika dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang belum percaya itu menjadi tempat di mana mereka bisa mengenal Kristus. Tempat di mana mereka bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Jadilah surat terbuka yang ketika mereka membacanya menemukan Kristus di dalam kita. Jadilah bau harum Kristus di tengah-tengah busuknya dunia ini, memancarkan berkat, memancarkan kasih setia Tuhan. Dunia membutuhkan kehadiran kita, karena kitalah representasi Kristus di tengah-tengah kegelapan yang sedang menaungi mereka. Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita pun mengalami fase-fase perjumpaan ini, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara seiman, murid-murid Tuhan, berjumpa juga dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah perjalanan rohani kita menjadi perjalanan yang makin menggairahkan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang akan memeteraikan, meneguhkannya dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap hari dalam hidup kami akan menjadi perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Kami mengalami Engkau, kami merasakan Engkau, kasih-Mu, perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan itu semakin mengubahkan kami menjadi makin sempurna kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga berjumpa dengan orang-orang percaya saudara seiman dimanapun mereka berada. Mereka adalah bagian keluarga yang secara rohani akan menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah kami juga berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya kepadamu, ya Tuhan. Dan merekalah tempat di mana kami bersaksi menyatakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.